Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Handri selaku pengajar dosen kami dalam mata kuliah pengantar ekonomi karena telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan tugas akhir semester kita. Ya, sebelumnya kami akan mempresentasikan tentang application the cost of taxation dari kelompok 6. Kelompok ini beranggotakan dari 3 anggota, yakni dari yang pertama saya sendiri Muhammad Askan Jahan, yang kedua yakni Muhammad Aditya, dan yang ketiga Muhammad Nabil Rizky Fullah. Untuk konsep dasar, pajak ini diperlukan untuk membiayai kebutuhan publik, tetapi menimbulkan biaya ekonomi. Pajak juga menyebabkan perbedaan antara harga yang dibayar pembeli dan harga yang diterima oleh penjual. Yang dari akibat ini, jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar menurun dan juga mempengaruhi kesejahteraan yang disebut dengan total surplus. Fenomena ini juga dikenal sebagai yang namanya distorsi pasar. Next, untuk market wedge, pajak menciptakan jarak antara harga pembeli dan penjual yang mengakibatkan pembeli membayar harga lebih tinggi dan penjual menerima harga lebih rendah. Jika di sini bisa disimulasikan seperti misal, jadi ketika seorang pedagang menjual barang, misal menjual jualan mie dengan harga jual 10.000 dan karena ada pajak 20%, maka harga jual menjadi 12.000. Nah, dari pajak ini mengakibatkan para pembeli harus membayar 12.000 yang aslinya penjual hanya menjual 10.000, sehingga harga dari asli nambah 2.000. Dan akibat dari penjual yakni juga mereka mendapatkan untung yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan untuk pembeli, mereka membeli harga yang lebih tinggi dari harga asli dari penjual. Dan juga jumlah barang yang diperdagangkan berkurang. Selain itu, pajak juga membuat pasar tidak lagi mencapai titik efisiensi tanpa pajak. Jadi ketika semakin tingginya pajak, maka titik efisiensi penjualan akan semakin rendah. Karena apa? Karena ketika pajak semakin naik, semakin besar, maka penjualan semakin sedikit dan keuntungan juga semakin sedikit dengan harga yang lebih tinggi. Dan efek dari ini juga bagi pembeli, mereka membeli harga yang lebih tinggi padahal harga aslinya tidak setinggi yang dilakukan sebelum adanya pajak. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Baik, dampak dari pajak. Pada kondisi tanpa pajak, pasar mencapai keseimbangan sempurna pada harga dan kuantitas yang stabil. Namun, ketika pajak diterapkan, kurva penawaran bergeser. Dampaknya, harga yang dibayar pembeli meningkat, harga bersih yang diterima penjual menurun, dan secara keseluruhan jumlah barang yang diperdagangkan di pasar berkurang. Pajak ini juga menciptakan efek distorsi pasar, yaitu hilangnya efisiensi karena beberapa transaksi yang seharusnya terjadi kini terhambat. Singkatnya, pajak membuat pasar menjadi turun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan deadweight loss. Deadweight loss atau kerugian bobot mati adalah konsekuensi langsung dari dampak pajak pada pasar. Deadweight loss didefinisikan sebagai hilangnya total surplus, yaitu surplus konsumen dan produsen. Akibatnya, berkurangnya transaksi yang seharusnya saling menguntungkan yang ditunjukkan oleh area segitiga pada grafik. Ini adalah kerugian efisiensi yang tidak dapat dikompensasi oleh pendapatan pajak pemerintah. Perlu digarisbawahi, besarnya kerugian ini sangat bergantung pada seberapa elastis kurva penawaran dan permintaan. Semakin elastis, semakin besar DWL-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran elastisitas. Bisa kita lihat pada kurva berikut. Jika permintaan dan penawaran sangat elastis, maka menyebabkan penurunan besar pada jumlah barang yang bisa disebut dengan deadweight loss. Dengan deadweight loss sangat besar.
Namun, jika inelastis akan menyebabkan perubahan kecil pada jumlah deadweight loss, yang artinya semakin sensitif pasar terhadap perubahan harga, semakin besar biaya efisiensi pajak. Selanjutnya ada lever curve. Bisa kita lihat di sini, terdapat penjelasan mengenai lever curve. Kurva lever menunjukkan hubungan antara tarif pajak dan penerimaan pajak pemerintah, di mana saat pajak terlalu tinggi, menurunkannya bisa meningkatkan penerimaan karena aktivitas ekonomi yang bertambah. Namun, dalam kenyataannya, efek ini jarang terjadi secara ekstrim. Konsep ini digunakan pada kebijakan supply side economics di era Reagan. Seperti yang sudah saya dan teman-teman jelaskan, kita dapat menarik 4 kesimpulan. Yang pertama yaitu pajak mengurangi efisiensi pasar dan menimbulkan deadweight loss, yang berarti besarnya deadweight loss tergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan. Selanjutnya ada penerimaan pajak yang tidak selalu naik seiring peningkatan tarif pajak. Dan yang terakhir, kebijakan pajak harus menyeimbangkan efisiensi dan keadilan atau equity. Sekian yang bisa saya dan teman-teman jelaskan. Terima kasih.